Alhamdulillah, Subhanal-Malikul Qudus, Subhanalladzi la jabarut wal malakut, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang telah menciptakan seluruh isi alam jagat raya, mulai dari makhluk yang paling besar sampai pada makhluk yang paling kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Semua tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu sesempurna mungkin, baik dari segi rupa ataupun kesempurnaan kehidupan rohani. Salawat dan salam tak lupa pula kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah hari demi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah salah satu kemuliaan hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan ini, yaitu sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Hari ini masyarakat kaum muslimin di berbagai penjuru dunia sedang dalam keadaan masalah dengan adanya yang disebut dengan wabah COVID-19 yang entah berentah apakah benar adanya ataupun tidak. Tetapi sebagai umat Islam kita diajarkan oleh Allah agar supaya kita berjalan dengan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Seorang dokter berjalan dengan ilmu kedokterannya, seorang ilmuwan berjalan dengan segala ilmunya. Dan bagi kita masyarakat
awam berjalan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila tahluka, janganlah kalian campakkan diri ke dalam kebinasaan. Artinya adalah Allah sangat sayang kepada kita agar supaya menjaga kebersihan dan menjaga dari segala yang dapat merusak kebahagiaan kita. Tentunya karena ada wabah COVID-19 ini, tentu kita tetap mengutamakan yang disebut dengan memakai masker dan menjaga jarak. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah tantangan bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. COVID-19 ini umat Islam dihadapkan dengan berbagai masalah. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Inilah yang menyebabkan umat Islam berintrospeksi diri, di mana adanya wabah COVID-19 ini menghancurkan semua kekuatan manusia, meluluhlantakkan kesombongan, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah cara Allah ketika menghancurkan orang-orang terdahulu, ketika menghancurkan sebuah bangsa, ketika menghancurkan sebuah kaum di zaman jahiliyah terlebih dahulu. Allah kirimkan berbagai macam musibah. Berbicara kita tentang musibah, ada kaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan manusia. Tidak hanya di darat dan di lautan, bahkan sampai hari ini perekonomian kita sudah mulai surut. Lapang pekerjaan kita semakin sulit. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan menghentikan, mem-PHK para pekerjanya. Kenapa? Karena pemasukan dari setiap perekonomian sudah mulai merosot. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Allah menginginkan kepada mereka agar mereka merasakan sebahagian dari azabnya. Apa maksud dan tujuan Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara jalan yang benar, jalan kembali yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini, yang pertama adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, dan yakinkan dalam hati tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Adapun jalan kembali ke jalan yang benar yang harus dilakukan segera, yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun atas kesalahan kepada Allah yang Maha Agung. Rasulullah SAW dalam satu harinya minimal Rasulullah membaca istighfar sebanyak 100 kali. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak membaca istighfar,
ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan akan diganti oleh Allah dengan kelapangan. Wa likulli hammin faraja. Segala kesusahannya diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Wa ra'ahu min haitsu la yahtasib. Segala kesempitan, segala kesusahan diberikan Allah jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun jalan kembali ke jalan yang benar yang harus segera kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idz qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ketika Tuhanmu berfirman, bermohonlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Dari ayat ini, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah memotivasi orang-orang yang beriman agar selalu berdoa kepadanya. Karena doa merupakan sebuah kunci dari semua kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hambanya pada saat sekarang ini, Allah ajarkan orang-orang yang beriman itu di dalam Al-Quran surat As-Shu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Inilah zikir yang diajarkan Allah kepada orang-orang yang beriman ketika menghadapi wabah, berbagai macam musibah, agar bermohon kepada Allah. Wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Ini doa kita baca selesai ibadah sholat fardu. Yakinkan di dalam hati bahwasanya apapun penyakitnya, apapun jenis penyakitnya yang menimpa diri kita, yakin Allah yang akan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena semua datangnya dari Allah, dan Allah yang mengendalikan dan akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa zikir yang diajarkan Allah kepada orang-orang yang beriman dalam situasi Covid-19 ini. Wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin, wa idza maritu fa huwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Kita ucapkan di dalam hati kita. Ma'asyiral muslim, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun jalan kembali ke jalan yang benar yang harus segera kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah sirri tadfa'uni tatassu." Sedekah secara diam-diam dapat menolak dari mati jelek, mati buruk. Sedekah dapat menolak dari bermacam bahaya. Sedekah dapat menolak dari bermacam musibah. Oleh karena itu, sedekah merupakan penolong penyelamat kita dari berbagai macam musibah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikunjungi oleh seorang anak muda dan bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika datang pula malaikat Israel dan bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapakah barusan yang mengunjungimu dan apa tujuannya?" Lalu Nabiullah Ibrahim berkata, "Dia adalah seorang anak muda
dan dia menyampaikan hajatnya bahwa besok dia akan melangsungkan pernikahannya dan sekaligus mengundangku. Lalu malaikat Israil berkata, "Wahai Ibrahim, sungguh malang bagi anak muda tersebut, karena usianya tidak akan sampai besok." Mendengar cerita ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu sedih. Dia ingin sekali menemui anak muda tersebut dan menyampaikan bahwa usianya tidak akan sampai besok. Tetapi Nabiullah Ibrahim yakin dan percaya bahwa maut kematian itu adalah urusan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya pernikahan itu dilangsungkan. Bahkan singkat ceritanya, nikah dan memiliki keturunan, bahkan usianya sampai pada 75 tahun. Lalu Nabiullah Ibrahim penasaran dan bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, apa yang menyebabkan engkau menunda kematiannya?" Lalu malaikat Israel menjawab, "Wahai Ibrahim, di malam sebelum pernikahannya, si anak muda tersebut menyedekahkan setengah dari harta yang dia miliki. Dan sedekah itulah Allah Subhanahu wa taala mengundurkan kematiannya." Bahkan Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, menitipkan kepadanya rezeki, yaitu diberikan keturunan yang anak soleh dan solehah. Tidak hanya sekadar itu, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umurnya sampai usia 75 tahun. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari cerita ini, bahwasanya seberapapun gaji kita hari ini, seberapapun penghasilan kita hari ini, kita sisihkan dari harta kita untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Yakinlah bahwasanya tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah mudah saja membolak-balikan sebuah keadaan. Allah bisa membolak-balikan kaya menjadi miskin. Allah bisa saja membolakkan miskin menjadi kaya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di saat-saat kritis seperti ini, mari kita saling bahu-membahu. Kita memperbaiki ibadah, kita memperbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Kita memperbanyak berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan negeri kita, bangsa kita lepas dari segala musibah dan wabah yang mendapat menghambat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga kesehatannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.